lagi guys. Langsung saja ini ya. Apakah kalian sudah cukup pusing? Semoga tidak terlalu pusing guys, karena ini masih kalau tergolong ini ya, materi-materi mamang yang lain nih kayaknya masih relatif lebih mudah ya, karena lebih banyak menghitung gitu. Langsung saja kita belajar satu lagi ya, metode penyelesaian PD yang non homogen. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Namanya adalah metode variasi parameter. Nah, jika PD persamaan diferensial masih sulit di PD linear yang koefisien konstan non homogen. Nah, itu masih sulit ditentukan solusinya menggunakan metode koefisien tak tentu. Maka ada metode lain yang bisa dicoba, yaitu metode variasi parameter. Seperti apa itu? Langsung saja kita tinjau kembali guys. Ini ya, PD yang ingin kita selesaikan. Nah, sekarang kita bentuk ya. Oh, ini nih, seperti biasa ya, YH-nya ini ya. Misalkan YH-nya adalah ini, Y1 ini. Maka kita bentuk YP sesuai dengan YH-nya, YP sesuai dengan YH-nya. Itu adalah V1 Y1, V2 Y2. Pokoknya tulis saja ya yang kayak gini nih. Lalu tulis lagi yang seperti ini. V aksen. Ini yang diturunkan V-nya saja, Y-nya tetap. Kemudian nanti 0 lagi ya. Ini sama ya. Ini double aksen ya di sini ya, double aksen, di sini double aksen, di sini double aksen juga. Nah, dan seterusnya sampai dia sebanyak apa? Sebanyak n-1 guys. Oh, ini salah nih. Oh, bukan itu guys. Oke. Jadi gini ya, untuk 0 itu yang V aksen Y1, lalu yang jalan adalah Y ini. Nanti kalau turun dia Y yang diturunkan Y-nya gitu. Nah, dan seterusnya sampai n-1 ya. Nah, gitu. Dan ini sama dengan pada saat n-1 dia sama dengan kan Qx. Pokoknya tulis aja seperti ini ya. Ini Y-nya dari mana? Y1 yang mana? Y1 dari Y homogen. Y2 juga sama ya. Nah, dan seterusnya. Sampai n-1 sebanyak apa? Sebanyak dari jumlah solusi Y yang pembangun Y homogennya. Nah, nanti didapatkan ini adalah menjadi sistem persamaan linear, guys. Sistem persamaan linear yang kalian bisa selesaikan seperti aljabar linear elementer yang kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya, menggunakan metode Cramer bisa, atau operasi baris elementer. Oke. Setelah didapat V1, Vn dan seterusnya. Nah, setelah itu didapat V1 guys. Nah, ini dari mana? Dari solusi dari operasi baris elementer tadi. Nah, nanti V1 aksen, V2 aksennya ini integralkan guys. Nah, setelah diintegralkan didapat V1, V2 dan seterusnya. Lalu substitusikan ke sini. Nah, kayak YP awal. Nah, gitu. Kita langsung saja ke contoh. Misalnya Y double aksen, selesaikan Y double aksen, 2Y aksen dikurang 2Y aksen plus Y sama dengan E pangkat X per X. Lihat nih guys, bentuknya sudah sangat tidak matching dengan 3 contoh untuk koefisien tak tentu di video sebelumnya. Jadi ini yang lebih asing lagi nih. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah kalau menggunakan variasi parameter, kita cari dulu persamaan seperti biasa, persamaan karakteristiknya. Lalu kita cari Y homogennya, Y1EX. Nah, ini yang namanya Y1-nya dan ini namanya Y2-nya. Y2-nya yang ini. Jadi yang ada variabel X-nya itu di situ ya. Itu kita misalkan Y1. Ini E pangkat X ya, ini ya. Nah, Y1 E pangkat X dan Y2 X E pangkat X. Lalu misalkan YP sama dengan ini, V1 Y1, V2 Y2, di mana V1 E pangkat X, V2 Y pangkat X. Tulis saja seperti itu guys. Lalu misalkan V1 aksen E pangkat X, V2 aksen X E pangkat X sama dengan 0. Karena dia sampai 2 saja, ini ya, ini 2 suku saja ya, maka dia sampai ini saja. Berarti nih
P1E pangkat X ini adalah turunan dari ini, dan ini adalah turunan dari ini. Misalkan ini sama dengan Qx. Qx yaitu E pangkat X ini ya. Nah, itu. Lalu setelah itu kita bentuk, nah ini jadi SPL kan? Kita bentuk matriksnya. Ini Mamang mau menyelesaikan pakai metode Cramer ya. Jadi makanya Mamang ubah dalam bentuk matriks. Nah, EX dan V1 dan V2-nya keluar menjadi matriks seperti ini dan ini. Ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita selesaikan menggunakan metode Cramer, yaitu determinan A1 yang itu dimana A1 ini yang ini kita ganti dengan ini. Nah, seperti ini ya. Yang ini determinan A ini biasa ya, yang ini dan ini. Hitung ini kali ini dikurang ini kali ini dibagi ini kali ini kurang ini kali ini. Didapatkan seperti ini nanti ya. Nah, setelah itu dihitung guys. Nah, ini kebetulan bisa dicoret nih. Akhirnya ini juga bisa dicoret menjadi -1 hasilnya. Oke, V2 dengan cara yang sama ya, dengan metode Cramer. Berarti yang ini ya, yang ini diganti dengan ini. Maka kita dapatkan ini. Maka hasilnya adalah 1/X. Maka kita integralkan keduanya, P1 dan V2 didapatkan ini dan ini. Setelah didapatkan V1 dan V2-nya, kita substitusikan kemana guys? Ke sini guys. Nah, ini ya, dan ini. Akhirnya kita dapatkan P1, YP-nya sama dengan ini. Setelah kita substitusikan. Sekarang kita gabungkan dengan YH-nya. Jadinya akhirnya Y solusinya adalah seperti ini. Nah, seperti itu guys. Oh, ini nggak ada ini ya. Koefisien konstan. Oh, yang dulu. Oke. Oke, kita coba lagi ya. Mamang masih penasaran nih, Mamang bikin soal sendiri aja ya. Mamang bikin soal sendiri supaya kalian lebih jelas karena ada banyak contoh gitu ya. Oke, misalnya Y double aksen dikurang Y aksen ya, ditambah misalnya atau begini, ya double aksen tambah Y aksen ditambah katakanlah Y aksen gitu dikurang 2Y ya, 2Y misalnya ya, sama dengan 3X misalnya ya. Nah, ini sebenarnya bisa diselesaikan pakai metode tak tentu, cuman Mamang mau menyelesaikan pakai metode variasi parameter ya. Oke. Sekarang YH-nya berarti ini sama dengan persamaan karakteristik dulu ya. Ini berarti lambda kuadrat ditambah lambda dikurang 2 sama dengan 0 sama dengan lambda ditambah 2 lambda dikurang 1. Jadinya YH sama dengan C1 E pangkat negatif X tambah C2 E pangkat X. Nah, sekarang YP kita misalkan V1 E pangkat negatif X ditambah V2 E pangkat X begitu. Maka 0 sama dengan V1 aksen E pangkat negatif X ditambah V2 aksen E pangkat X. Kemudian 3X sama dengan V1 aksen negatif E pangkat negatif X, yaitu turunan dari ini ya, ditambah V2 aksen E pangkat X. Kita bikin dalam bentuk matriks, ini menjadi V1 aksen V2 aksen. Ini E negatif X
EX negatif E negatif X EX sama dengan 0, 3X. Oke, sudah ya, begitu ya. Sekarang kita langsung saja hitung A-nya dulu ya, ini A ya, ini A. Berarti kok Y sih? V1 aksen ini sama dengan, benar ya, nggak salah ya, memang ya, nggak ada yang salah ya. Ya betul. Ini ya, determinan per determinan 0, 3X, EX, EX. Wah, ada EX, EX-nya nih. Jangan-jangan nih hasilnya 0 nih nanti nih. Oh, enggak. Lalu di sini ada E negatif X, negatif E negatif X, EX, EX. Sama dengan, sekarang guys, sama dengan berapa ini? 3X, EX, negatif ya, dikurang negatif X dikurang ini EX. Waduh guys, ada yang salah kayaknya. Negatif EX ini dikali EX ini sama dengan 1 ya, 1 ditambah 1 tambah 1 guys, ternyata guys. Jadi ini sama dengan negatif 3/2 X EX. Oke, itu ya. Kemudian V2 memang tulis di sini aja deh. Di sini adalah E negatif X, negatif E, negatif X, 0, 3X per E negatif X, negatif E, negatif X, EX, EX. Begini ya. Ini sama dengan ini 0, berarti 3X E negatif X ya per 2 juga ya. Nah, sekarang kita hitung guys. Wah, tidak ada slot lagi nih. Gimana nih? Kemana nih? Memang harus ngitung nih. Ya udah, memang hapus ya. Memang hapus yang ini. Memang hapus yang ini. Supaya bisa ngitung guys. Supaya kita ngitung. Jadi di sini aja ya. V1 sama dengan negatif 3/2 integral dari X EX. Ini ada plus C-nya ya. Ini kayaknya yang lebih tepat begini guys, karena nggak ada pakai C nih biasanya. Biasanya nggak ada pakai C, jadi ini 0X T E T ya. Ya sebenarnya sama saja sih, sebenarnya mirip aja sih sebenarnya. Tapi ini yang lebih benar seperti ini guys, yang lebih tepat seperti ini. Karena kalau dia diintegralkan secara tak tentu, nanti akan menghasilkan C di sana. Akan menghasilkan C. Jadi memang lebih suka yang pakai integral tentu seperti ini ya. Artinya ini, kalau T E T ini di T ya. Ini sama dengan negatif 3/2 ET kenapa ET ya? ET dikurang ini, aduh memang malas banget ya pakai tanjalin. Pokoknya nih hitung guys, pakai metode tanjalin, nanti dapatkan itu V1 V2 nya, lalu substitusikan ke persamaan gitu. Ini tinggal V2 lagi nih. V2 ini 3/2 X0 T E negatif T di T. Nah, nanti substitusikan ke YP nya.
ya, yaitu V1 E pangkat negatif X ditambah V2 E pangkat X. Oke, mungkin itu saja dari Mamang. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Thank you for watching.